Oke, kita mulai ya. Baik, adik-adik, hari ini kita membahas tentang proses pengembangan sistem informasi. Ya, nah ini pengembangan sistem informasi ini adalah poin yang selalu kita dengar ya, apalagi kita orang IT, kita selalu mendengar pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi. Tapi yang menjadi permasalahan adalah begitu banyak proses pengembangan sistem informasi yang terjadi di organisasi ya, secara luas baik itu instansi pemerintah ataupun perusahaan swasta dan ya macam-macam ya, ada industri, UMKM dan sebagainya. Proses pengembangannya itu akhirnya gagal ya. Banyak terjadi begitu. Investasi yang sudah begitu besar eh, diberikan, dikeluarkan, tapi kondisinya gagal, tidak membantu perusahaan juga dan tidak memberikan dampak yang sesuai harapan dari pelaku bisnisnya. Nah, terlebih pada saat zaman sekarang ya, kalau kita melihat dorongan pandemi ini kan cukup luar biasa, membuat orang untuk berpikir segera untuk beralih kepada yang namanya layanan teknologi. Tidak mungkin lagi ada organisasi saat ini yang bertahan untuk tidak menggunakan layanan teknologi. Kalaupun ada perusahaan yang bertahan tidak menggunakan layanan teknologi, ya tentunya pada saat ini dia akan terseok-seok ya, bersusah payah untuk bisa eksis dan bersaing dengan sesamanya. Ya, ya bahkan syukur-syukur masih 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 ada itu perusahaannya. Kalau sekarang ini dia sudah tidak mau bertransformasi kepada layanan teknologi. Nah, hanya yang menjadi eh, permasalahan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah layanan teknologi yang layanan itu memang benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap bisnis kita sesuai dengan harapan, ya harapan para pelaku bisnisnya lah. Cerita bisnis ini juga kita jangan mempersempit bahwa bisnis itu adalah satu organisasi yang profit oriented ya. Tidak juga ya. Semua kalau kita berbicara sistem, semua organisasi yang memiliki eh, potensi layanan itu kita sebutkan adalah sebuah bentuk bisnis layanan. Seperti UPN Veteran Jakarta ini ya, bisnis layanan pendidikan sama ya. Nah, transaksi di dalam operasional organisasi itu tentunya cukup banyak sekali. Nah, itu yang menjadi poin-poin kenapa pengembangan sistem sering gagal. Ya, operasional di dalam perusahaan itu yang membuat proses dalam pengembangan sistem itu menjadi gagal. Kenapa? Karena ketidakmampuan kita atau mungkin bukan ketidakmampuan ya. Ada beberapa hal yang selama ini mungkin tidak terlihat ya, tersembunyi di dalam satu proses bisnis, namun itu terjadi dan tidak teridentifikasi oleh kita si pelaku pengembang sistem. Nah, ini Anda ini IF atau SI? SI Pak. SI ya. SI Nah, Pak. Kasih, Pak. ya baik. Apalagi Anda adalah orang-orang pelaku sistem informasi. Ya, orang sistem informasi itu harus mampu melihat segala aspek kebutuhan, ya, baik aspek kebutuhan yang besar sampai pada aspek kebutuhan terkecil dari organisasi. Ini kalau diceritakan sih mudah, ya, gampang. Ya, kita lakukan observasi saja, Pak. Kita lakukan ini dan itu. Tapi kenyataannya nggak semudah itu juga, ya. eh, Sekelas perusahaan seperti Nike misalkan itu juga pernah mengalami kegagalan di dalam implementasi sistem mereka, ya. Dan banyak sekali contoh-contoh. Nanti kalau kalian gunakan Google ya silakan di search aja ya pengimplementasian yang failure itu apa saja ya. Terutama nanti kalau Anda coba buka tentang histori pengimplementasian ERP. Kalau nggak salah nanti di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke-10 atau ke-9 nanti kita akan bahas. Ya, ERP. ERP itu sistem yang cukup ya fenomenal lah ya, yang sudah cukup fenomenal menjadi sistem, menjadi solusi permasalahan dari begitu banyaknya perusahaan-perusahaan industri. Tapi kenyataannya di dalam proses implementasinya, pengimplementasian dari ERP itu sendiri banyak ketemu masalah dan banyak sejarahnya itu terjadi kegagalan. Ya. Nah, ada penyebab tentunya. Ya, ketika perusahaan itu atau organisasi itu memutuskan
ya untuk melakukan pengembangan sistem. Kenapa? Karena pengembangan sistem itu kan tidak sederhana. Ayo kita kembangkan sistem. Kenapa? Karena pasti ada effort yang harus dilakukan oleh organisasi, terutama dari sisi anggaran dan sumber daya manusianya. Ya, itu adalah effort terbesar yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Kalau dari sisi anggaran ya sudah pasti ya. Sekarang teknologi ini nilai aset dari sebuah teknologi itu udah semakin tinggi. Kalau zaman saya dulu tahun 90-an, kalau kita membangun sistem, dapat project harga 50 juta, 100 juta aja udah luar biasa itu. Tapi kalau sekarang ini suatu organisasi melakukan investasi sistem ya solusi dari proses bisnisnya mengeluarkan seharga 100 juta sampai 500 juta itu sudah menjadi ya hal biasa ya. Hal biasa. Artinya itu bukan investasi yang terlalu mahal pada saat sekarang. Kenapa? Karena nilai sebuah teknologi itu saat ini sudah menjadi nilai investasi ya, bukan lagi biaya operasional yang menjadi beban bagi organisasi. Kenapa dikatakan investasi? Karena ketika satu organisasi ya, ketika seorang pimpinan memutuskan bahwa kita harus melakukan pengembangan sistem, tentunya ada pengharapan-pengharapan di sana yang harus tercapai ya. Yang pertama terjadinya pertumbuhan bisnis, lalu yang kedua peningkatan profitabilitas. Ini adalah goals yang akan dituju oleh organisasi ketika mereka memutuskan bahwa kita harus melakukan pengembangan sistem. Nah, hal-hal itulah yang membuat sekarang ini yang namanya pengembangan sistem itu sudah menjadi sebuah bentuk investasi, bukan lagi beban operasional perusahaan, ya. Bahkan kalau sekarang ini sudah berkembangnya teknologi data ya, berkembangnya data science dan sebagainya, deep learning. Nah, ini bukan hanya teknologinya, bahkan sumber resource yang ada di dalam teknologinya seperti data saja pun itu sudah dinilai dengan konversi bentuk uang. Kalau kita di Indonesia rupiah ya rupiah. Ya, data itu sudah bisa dikonversi dalam bentuk rupiah, uang. Apalagi si teknologinya, ya. Nah, jadi ketika Anda mau mengembangkan sebuah sistem, ya di dalamnya itu banyak unsur, salah satunya adalah database misalkan ya, sebagai media storage yang akan kita gunakan untuk penyimpanan dari data itu. Kita tidak bisa hanya menghitung seberapa besar investasi yang akan kita lakukan, seberapa besar biaya yang akan kita keluarkan untuk membeli atau mengadakan kebutuhan seperti teknologi tersebut. Tapi kita akan membandingkan seberapa besar nilai ya aset yang akan diproses dan yang akan dijaga di dalam teknologi itu. Ya, itu yang akan dibandingkan. Jadi ketika Anda mengadakan server dengan harga 500 juta, ya seolah-olah mahal. Tapi ketika kita melihat bahwa aset data yang akan dilindungi di dalam server tersebut itu bernilai miliaran, maka nilai 500 juta untuk melakukan investasi server tadi tentunya akan tertutupi. Ya, kita akan melihat bahwa ada nilai bisnis di sana yang memang menjadi nilai value bahwa ini adalah bentuk investasi dan menjadi aset bagi kita, bukan biaya operasional atau beban, ya. Oke, kita contohkan di sini misalkan ada satu perusahaan Lego ya. Ini mungkin kalian banyak yang hobi dengan Lego ini. Nah, Lego ini sudah dikembangkan ya sejak tahun 1932. Ya, sudah dikembangkan sejak tahun 1932 di Denmark ya oleh satu keluarga di sana dikembangkan. Eh, Perusahaan ini sangat bertumbuh ya sampai sekarang perusahaan ini masih eksis. Kalau Anda pergi ke mana ini? Kalau dulu di Gramedia ada ya. Kalau sekarang mungkin masih ada sih ya Lego. Yang pastinya itu kalau saya pernah ngelihat itu di mana ya? Salah satu pusat perbelanjaan, dia punya counter yang cukup besar. Dia jual Lego di sana.
perusahaan ini berkembang cukup pesat sampai dia punya daerah distribusi itu di 130 negara. Ya, karyawannya itu sudah lebih dari 8.000 orang. Nah, yang kita bayangkan di sini adalah seberapa besar transaksi yang terjadi ya di semua wilayah-wilayah distribusi bisnisnya ya di 130 negara itu. Di Jakarta saja mungkin punya konternya ada di beberapa tempat ya. Saya sudah beberapa tempat melihat ada counter khusus Lego dan konternya besar-besar. Nah, ini yang menjadi eh, sumber inspirasi ya bagi kita-kita ini yang di luar oleh perusahaan itu, seberapa besar ya transaksi yang terjadi setiap hari, seberapa besar terjadi komunikasi data dan juga transaksional data di dalam sistem dari perusahaan tersebut. Nah, sehingga pada satu masa ya pimpinan dari perusahaan ini melihat bahwa si Lego ini sudah saatnya untuk melakukan pengembangan sistem. Dia sudah punya sistem ya. Waktu itu dia sudah mengembangkan dan juga sudah mengimplementasikan salah satu ERP sistem yang untuk melakukan pelayanan bisnis mereka. Tapi dengan berkembangnya bisnis itu, si CEO itu memutuskan bahwa, oh ya kita harus melakukan pengembangan sistem, ya, karena banyak aspek di sana, ya. Lego membutuhkan sistem yang dapat mendukung kebutuhan perusahaan beserta mampu menyesuaikan perubahan dengan cepat. Jadi artinya ada satu perubahan di dalam bisnis mereka, apakah pertumbuhan ya, pertumbuhan di dalam bisnis mereka yang mungkin pada saat itu ERP yang mereka gunakan tidak mampu untuk bisa memberikan layanan yang baik bagi perusahaan tersebut. Nah, di sana dia melihat berbagai macam kebutuhan dan perubahan-perubahan ya yang dibutuhkan, bagaimana dia dapat merespon pasar dengan cepat ya, menggunakan pengembangan produk yang efektif dengan mengendalikan biaya dan kualitas. Jadi bukan hanya melayani pelanggan, tapi bagaimana mereka memutuskan ya model produksi yang harus mereka lakukan ya agar menjadi produk yang efektif. Itu juga mereka butuh sistem. Ya, tentunya Lego akan terus melakukan riset-riset dengan menggunakan data-data yang mereka miliki, sehingga mereka butuh sistem yang memang mampu membantu mereka untuk memutuskan bahwa produk apa yang sesuai pada saat ini, yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan-pelanggan mereka yang begitu banyak. Ya, belum lagi mengelola sumber daya organisasi lainnya. Ya, dan pastinya dengan perusahaan sebesar Lego ini yang memiliki wilayah distribusi seluas itu, ada 130 negara, ya, tentunya banyak sekali bisnis proses yang terjadi di organisasi tersebut, ya. Nah, ini yang menjadi pemikiran bagi pimpinan si Lego itu untuk kita harus mengembangkan sistem, ya. Ini adalah poinnya bagi perusahaan. Tentunya bagi pengusaha ya, pimpinan usaha, kalau kita mendudukkan diri sebagai seorang IT sih, ya asik-asik aja mengembangkan sistem ya, karena itu bagian dari pekerjaan kita. Tapi bagi pengusahanya, tentunya mengembangkan sistem itu tidak sederhana. Kenapa? Karena dia harus mengeluarkan biaya. Biayanya pun tidak kecil, ya, tidak kecil. Lalu belum lagi implikasi dari sebuah proses pengembangan sistem itu juga akan terjadi. Yang tadinya misalkan orang IT-nya hanya cukup satu, cukup dua, sekarang harus tiga, empat. Loh, Pak, kenapa kok terjadi pengembangan sistem malah menambah resource? Ya tentunya teknologi itu ya tidak bisa kita pandang hadirnya teknologi menyelesaikan semua masalah. Ya nggak bisa juga ya. Dengan adanya teknologi itu akan menyelesaikan sekian permasalahan, tapi juga akan muncul beberapa permasalahan baru yang harus kita siapkan. Salah satunya yang harus kita siapkan adalah sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan, sumber daya manusia yang mampu merawat agar sistem itu dapat beroperasi dengan baik, ya. Tapi permasalahan lain yang bisa kita selesaikan adalah pengurangan ya terjadinya efisiensi di tataran operasional. Ya, di tataran teknis terjadi efisiensi. Tapi di tataran si pelaku IT-nya ya, divisi IT-nya itu harus diperkuat lagi. Nah, ini adalah
kondisi yang akan terjadi. Dengan kondisi seperti itu sehingga menjadi pertimbangan bagi seorang pimpinan untuk melakukan pengembangan sistem. Selama pengembangan sistem itu memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan, ya, memberikan nilai tambah bagi perusahaan seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah mendorong terjadinya perkembangan bisnis. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas, maka si pimpinan akan memutuskan kita lakukan pengembangan sistem. Tapi selama 2 poin itu tidak bisa diberikan, atau si sistem atau si teknologi itu tidak bisa berimplikasi kepada 2 poin itu, maka seorang pimpinan akan berpikir lebih jauh untuk melakukan pengembangan sistem. Ya, intinya dampaknya apa? Ya, dampak dari pengembangan teknologi atau sistem informasi ini apa? Itu yang harus bisa dijawab. Nah, lalu di dalam prosesnya itu siapa saja sih yang akan terlibat ya di dalam proses pengembangan sistem itu? Ya, nah ini yang saya sampaikan tadi. Banyak hal-hal tersembunyi yang seolah tidak terlihat dan terabaikan. Sehingga ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari judul ini, siapa saja yang terlibat ini, itu yang biasanya menjadi faktor kegagalan sebuah pengembangan sistem. Ya, oke, sebelum kita masuk kepada materi lebih lanjut, saya ingin melihat dulu bagaimana cara kita berpikir. Ya, baik, saya akan share dulu. Ini kolaborasi ya adik-adik. Tapi saya minta di sini ada 160 mahasiswa yang hadir. Saya minta semuanya berpartisipasi ya. Ini modelnya rebutan aja. Saya hanya berikan satu link. Kita coba empatis dulu ya. Jadi konsepnya kita berempati dulu dalam satu kondisi. Bentar ya. Hmm, hmm. Oke, saya sudah chat. Silakan masuk semuanya ya. eh oke ya. Nah, di sana saya membuatkan satu poin pembahasan apa yang menjadi penyebab perusahaan memutuskan untuk melakukan pengembangan sistem. Anda cukup jawab dengan sticky note ya yang ada di sini ya, di sebelah kiri. Anda ketikkan NIM dulu, NIM-nya berapa, lalu namanya atau NIM-nya saja ya, NIM-nya saja. eh Terus apa komentar Anda? Silakan. Ya, nggak usah diatur posisinya ya, Dek. Biarkan saja dia pada posisi di mana dia berada. Jadi nggak usah digeser-geser. Lalu yang sudah selesai, nggak usah ngutak-ngatik kerjaan temennya. Nanti kerjanya cuma geser-geser punya temennya. Silakan. Saya kasih waktu sebentar saja ya, hanya 1,5 menit untuk segera diselesaikan. Ya, modelnya rebutan ya. Memang tidak bisa masuk semuanya, makanya cepat rebutan. Yang sudah selesai sudah keluar dari sana. Jangan lagi berada biar temannya yang lain bisa masuk. Jangan cuma NIM dan cuma NIM-nya aja ya. Komentarnya apa? Itu masih NIM-nya semua itu.
Ayo, 160 orang, setidaknya 50% lebih harus bisa aktif di sini. Ayo, Dek, cepetan, jangan buang waktu. Yang sudah selesai keluar dari aplikasi ya, biar temennya yang ngantri bisa masuk. Baik, di sini ada name berapa ini? Ada name 2059, siapa? 2059, siapa? Saya, Pak, Oke, coba apa pendapat kamu? karena dengan sistem bisa membantu menganalisis proses bisnis dan memungkinkan aktivitas kerja yang terorganisir. Oke, baik, terima kasih. Lalu di sini ada 2075, siapa? Saya, Pak. Oke, apa pendapatnya, Mas? Soalnya kan di tiap perusahaan tuh ada banyak persaingan ya. Jadi eh, yang sistemnya paling bagus itu kan bisa bisa dapat konsumennya yang lebih banyak. Jadi Hmm, mesti lebih untung gitu akhirnya kan. untuk pelayanan dan daya Iya. saing ya. Baik, Hmm. baik, baik. Oke, thank you. 2008, Pak, hmm, silakan, Mas. em, pendapat saya untuk hal ini em, dikarenakan adanya perkembangan zaman di mana zaman sekarang itu banyak yang menggunakan Hmm, sistem sebagai sarana penyimpanan informasi atau data-data penting yang akan digunakan untuk kemajuan perusahaan tersebut. baik. Jadi sudah berubah model pelayanannya ya. Iya, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, dengan pandemi ini terjadi perubahan di segala sektor, perubahan cara melayani dan sebagainya, perubahan cara berbisnis ya. Oke, 2074, siapa ini? Saya, Pak, Ya, silakan. em, jadi peningkatan pengembangan sistem informasi itu mungkin Hmm, dapat membantu mereka memahami peluang bisnis atau mengidentifikasi tren yang dapat mempengaruhi strategi bisnis mereka, Pak. oke, Mungkin itu menurut saya. ya, pemanfaatan datanya ya yang Ya, akan Pak. diambil. Oke, baik, terima kasih. 2079, Saya, 207. Ya, silakan. alasan saya, ya alasannya itu karena buat apa namanya ngembangin perencanaan yang efektif gitu. Untuk pengembangan perencanaan, hmm, dampaknya ya, untuk membuat sebuah perencanaan yang baik gitu ya. Tapi itu dampak ya, dampak setelah kita menggunakan teknologi. Oke, 2023. 2023. Letaknya gak usah diatur-atur ya, Dek. Biarkan saja numpuk di situ nggak apa-apa. 2023 siapa? Siapa 2023? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya yang menjadi penyebab perusahaan itu melakukan pengembangan sistem adalah Hmm, karena seperti yang tadi Bapak bilang kan perusahaan Lego perusahaannya semakin banyak. hmm. Jadi kan proses transaksi yang ada pun semakin Makin banyak banyak, sehingga tinggi ya. perusahaan Ya, ya sehingga perusahaan nggak bisa mengelola itu sendiri jadi membutuhkan pengembangan sistem yang baik. oke.
Good. Baik, terima kasih. 2139. Siapa? 2139. Siapa? 2139. Ya, silakan Mas. Menurut saya yang menyebabkan perusahaan untuk mengembangkan sistem itu untuk mempermudah pekerjaannya, Pak. Untuk mempermudah pekerjaannya ya. Ya, Karena proses bisnisnya sudah karena semakin proses bisnisnya meningkat ya. meningkat ya. Baik, oke. Terima kasih. 2063. Siapa? 2063. Saya, Pak. Baik, silakan. Kalau menurut saya itu dibutuhkan karena kan mereka kan nyari buat investasi gitu, jadi ada pertumbuhan bisnis sama buat peningkatan profitabilitasnya. Oke. Itu goals-nya ya. Ke sana ya, untuk meningkatkan profitabilitas. Baik, terima kasih. 2134. 2134. Ya Pak, Ya, ini perbaikan sistem ya. ya kalau Ya. menurut saya tuh Mm-mm. mau nggak mau sih Pak dengan perkembangan zaman atau kalau nggak ya mereka kalah saing dengan perusahaan-perusahaan baru yang memiliki banyak sekali inovasi-inovasi baru lagi. Ya, berarti ini goals-nya untuk kemampuan eksis dan memiliki daya saing ya. Oke, baik kita close dulu. Ya, kita close dulu. Ini kalau nggak main-main terus ini. Geser sana, geser sini, coret sana, coret sini. Baik, kita lanjutkan materinya. Oke, nah di dalam proses pengembangan sistem ya, keterlibatan dari berbagai macam pihak ini juga sangat penting untuk kita lakukan. Kita sering melihat ya, bahkan kalau di pengalaman saya dulu di industri, ini sering terjadi ketika kita melakukan pengembangan sistem yang terlibat di dalam prosesnya dari mulai kita melakukan eh, komunikasi internal ya, sistem apa yang mau dikembangkan, sistem yang bagaimana dan seterusnya itu biasanya itu yang akan berbicara itu hanya tim-tim tertentu saja, orang-orang tertentu saja. Ini yang akan menjadi pemicu terjadinya kegagalan, ya. Kenapa? Karena di dalam sebuah pengembangan sistem itu tentunya kita harus melibatkan semua orang-orang yang ada di dalam organisasi itu dengan tanda kutip orang-orang ini nantinya yang akan terlibat dan berinteraksi terhadap teknologi yang akan kita kembangkan. Nah, ini yang sering diabaikan. Jadi yang ngobrol, yang diskusi itu biasanya hanya pimpinan-pimpinannya saja, ya, level manager, paling turun nanti supervisor. Sementara yang akan berinteraksi aktif kepada teknologi itu nanti bahkan di level operator, ya, level yang akan melakukan input data. Nah, ini yang sering tidak terlihat, ya, bahwa mereka itu mungkin dilihat pada posisi yang tidak memiliki value tinggi menurut si pimpinan sehingga dia tidak dilibatkan di dalam diskusi-diskusi itu, padahal yang berinteraksi ya yang melakukan transaksional data itu adalah tim operator tadi itu. Sehingga yang akan memberikan inputan kepada tim pengembang itu adalah orang-orang yang mungkin tataran berpikirnya adalah tataran berpikir manajerial. Ya, tataran berpikir manajerial. Tidak pada tataran berpikir operasional. Sehingga ketika sistem itu dikembangkan dan diimplementasikan, ternyata ada beberapa poin, beberapa bentuk proses yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan itu yang akan menjadi pemicu terjadinya kegagalan. Ya, sudah dikembangkan sedemikian rupa, mungkin sudah mau pakai waktu 1 tahun misalkan untuk proses developmentnya. Begitu diuji cobakan, maka ternyata tidak sesuai. Nah, kita harus melakukan proses redesign ulang lagi. Nah, ini yang membutuhkan waktu ya.
dan juga effort yang cukup tinggi. Jadi tim pengembang sistem ini terdiri dari berbagai macam bagian yang ada di dalam organisasi itu. Ada pemangku kepentingan, ya pemangku kepentingan itu ya orang-orang pengambil keputusan tadi, si manajer kah, si supervisor kah, dan sebagainya. Lalu ada melibatkan tim operasional kalau dibutuhkan di sana, kita libatkan di sana. Kenapa? Karena mereka yang akan berinteraksi terhadap si teknologi tadi. Ya tentunya kalau tim operasional ini tidak harus semuanya ya. Kalau kita punya operator 5, ya cukup 1 saja yang akan memberikan insight kepada kita, ya masukan kepada kita maupun wawasan kepada kita bahwa transaksional di lapangan itu yang terjadi seperti apa. Jadi ketika Anda nanti bekerja pada satu perusahaan atau mengerjakan project system, ya pada saat Anda ingin melakukan proses desain sistem sebagai seorang sistem analis, maka yang harus Anda perhatikan di sana adalah orang-orang, perwakilan-perwakilan ya, perwakilan-perwakilan orang-orang yang akan berinteraksi dan berkepentingan terhadap sistem yang akan kita kembangkan itu sudah ada atau belum perwakilan-perwakilannya. Kalau belum ada di sana, Anda harusnya bertanya, ini nanti yang akan berinteraksi dengan sistem ini nanti siapa? Lalu hasil dampak dari teknologi ini nanti itu siapa? Seperti itu. Ya, kita akan melihat. Jadi Anda bisa saja melihat dari satu bentuk struktur organisasi, Anda akan lihat alur proses ya dan alur data yang terjadi di dalam organisasi itu seperti apa dan siapa saja yang terlibat di sana. Dan orang-orang yang terlibat di sana, ya baik dia penerima dampak atau dia yang melakukan proses operasionalnya, minimal itu perwakilan-perwakilannya itu harus bisa berinteraksi dengan Anda. Agar wawasan dan masukannya itu Anda terima. Sehingga Anda bisa melihat kebutuhan teknologi atau kebutuhan sistem itu secara utuh. Seharusnya sistem ini dikembangkan sistem yang seperti apa. Ya. Nah, lalu kalau memang di dalam prosesnya itu Anda butuh orang yang paham, ya pakarnya, untuk akan menceritakan kebutuhan organisasi tersebut, harus ada juga. Jangan sampai Anda kumpulkan orang untuk berdiskusi, tapi mereka nggak bisa juga memberikan insight yang cukup detail kepada Anda sebagai seorang sistem analis. Maka akhirnya di dalam pikiran Anda sebagai seorang sistem analis, Anda tidak bisa melihat ada hal-hal yang sebenarnya terjadi, dibutuhkan, tapi tersembunyi di sana. Ya. Dan itu yang akan membahayakan pekerjaan-pekerjaan Anda. Itu menjadi faktor kegagalannya. Ya. Lalu, ya itu poinnya. Pemilihan tim menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan sistem. Ya. Nah ini yang harus Anda perhatikan. Jadi jangan Anda melakukan proses observasi, Anda lihat di situ sudah hadir direktur utama, di situ sudah hadir direktur produksi, direktur marketing, direktur ini, lalu sudah hadir di sana manajer ini dan itu, terus Anda merasa, oh saya sudah cukup mendapatkan masukan dan wawasan dari pengambil keputusan. Kalau dari saya itu belum cukup. Kenapa? Karena yang akan berinteraksi secara berkelanjutan setiap harinya secara rutin, itu bukan mereka. Karena level-level middle ke atas itu ya, manajer, direktur, apalagi direktur utama, mereka adalah bagian yang akan menerima dampak dari teknologi, ya, bukan melakukan operasional. Nah, ini harus Anda pastikan bahwa orang operasional itu juga hadir di dalam pembahasan-pembahasan tersebut. Apa peran mereka bagi sistem? Ya, apa peran mereka bagi sistem? Dalam konteks pengembangan sistem, ya, pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang baik secara langsung maupun melalui organisasi yang akhirnya akan mendapatkan manfaat dari proyek pengembangan sistem itu. Ya, jadi Anda harus membedakan ya, pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari pengembangan sistem yang akan kita lakukan. Ya, sedangkan pengguna atau operator tadi itu adalah orang-orang yang akan berinteraksi dengan sistem kita secara teratur setiap hari. Karena mereka adalah orang-orang yang akan melakukan bisnis proses di dalam organisasi itu.
hasil dari itu nanti yang akan menjadi manfaat bagi si pemangku kepentingan, ya, atau pengambil keputusan tadi itu. Tadi yang saya sampaikan ada direktur, ada manajer dan sebagainya. Itu mereka adalah penerima manfaat dari sebuah teknologi. Ya, karena mereka menggunakan itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kalau tadi teman Anda mengatakan bahwa akan memanfaatkan data dari sistem, ya, data dari perusahaan itu, ya ini adalah medianya untuk mengumpulkan data itu. Teknologi itu adalah medianya untuk mengumpulkan data itu. Teknologi itu adalah tools-nya untuk melakukan olah data tersebut, ya. Sedangkan orang-orang si level pengguna tadi itu adalah medianya bagaimana data itu bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Ya, walaupun dengan menggunakan teknologi terkini saat ini, contohnya IoT, bisa saja data itu bukan lagi dimasukkan oleh si operator, tapi data itu bisa didapatkan dengan sendirinya dari suatu proses. Tapi yakinlah, tidak semua data itu bisa kita dapatkan hanya dari sebuah interaksi teknologi saja, ya. Misalkan dengan menggunakan sensor dan sebagainya untuk melihat bagaimana kondisi cuaca dan seterusnya, ya mungkin saja ya. Tapi kalau data transaksi yang melibatkan pelanggan, ya, point of sales, pastinya akan melibatkan orang-orang tertentu, apakah operator kita sendiri ataupun malah si stakeholder kita, si masyarakat itu. Contohnya kita kalau belanja online, ya, tentunya yang menginput belanja kita bukan orang lain, yang input belanja kita adalah kitanya sebagai pembelinya yang akan melakukan input data itu. Nah, ini harus bisa kita dapatkan insight-nya. Kalau memang kita melakukan proses bisnis online misalkan, maka Anda sebagai seorang sistem analis juga harus melihat dan mendengarkan kebutuhan dari masyarakat sebagai stakeholder atau pelanggannya. Tidak bisa hanya di perusahaan tersebut. Maka Anda harus identifikasi yang akan berinteraksi terhadap sistem itu siapa. Bisa saja orang yang ada di dalam organisasi itu, atau orang yang ada di luar dari organisasi tersebut. Ya, contohnya yang Anda lakukan sekarang kalau belanja online, Anda itu kan adalah pelanggan-pelanggan yang melakukan interaksi kepada sistem, ya. Padahal Anda bukan pegawai dari perusahaan tersebut, Anda adalah pembeli, ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau Anda mengembangkan sistem untuk layanan seperti itu, ya Anda harus bisa mendapatkan masukan dari orang-orang yang menggunakan, bukan hanya orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Adik-adik, silakan. Tidak ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Nah, peran sistem analis. Kalau dalam konteks ini, peran Anda itu bisa saja Anda mendudukkan diri sebagai siapa saja ya. Kita kan tidak tahu nanti di perusahaan Anda itu sebagai siapa. Bisa saja Anda sebagai pengguna, operator tadi. Bisa saja Anda sebagai seorang sistem analis, karena memang harusnya di posisi Anda itu adalah seorang sistem analis. Atau bisa saja Anda pada suatu masa nanti Anda menjadi seorang pengambil keputusan, ya, Anda seorang manajer yang akan menerima dampak dari teknologi tersebut, ya. Nah, sekarang ini konteksnya kita akan bicara peran kita sebagai seorang sistem analis. Nah, kalau dari gambar ini kita bisa melihat bahwa seorang sistem analis itu adalah menjadi sentral dari semua komunikasi, masukan, wawasan dari sebuah kebutuhan organisasi, ya. Sebuah kebutuhan organisasi. Siapapun itu orangnya yang terlibat, ya. Di sini kita lihat ada point user. Point user itu luas, ya. Bisa point user itu adalah operator, orang, admin yang ada di dalam organisasi kita, atau si user itu adalah operator, orang, atau yang tidak ada di dalam organisasi kita. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ketika kita melakukan transaksi pada aplikasi bisnis online, tentunya yang menjadi user itu adalah kita sebagai pembelinya. Yang kita nggak ada hubungannya dengan si organisasi itu. Nah, ini sistem analis harus bisa merangkum itu semua. Kebutuhan itu bisa terlihat oleh dia. Ya. Ketika ada
aktor-aktor yang ada di dalam gambar ini hilang di dalam proses pembahasan Anda, di dalam konsep pengembangan sistem, itu yang akan menjadi pemicu terjadinya kegagalan suatu hari nanti. Kegagalan dalam pengembangan sistem Anda. Kenapa? Karena ada kebutuhan dari salah satu bidang kerja aktor tersebut yang mungkin tidak teridentifikasi dan tidak teradaptasi di dalam pengembangan sistem Anda nantinya. Ya. Nah, peran seorang sistem analis itu seperti apa ruang lingkupnya tergantung dari proyek yang Anda kerjakan. Ya, kalau pengalaman saya zaman dulu ya, adik-adik sekitar tahun 99 tahun 2000 ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya, kita kalau mengembangkan sistem itu ya kita sebagai sistem analis, ya kita sebagai programmernya ya. Karena memang ya perkembangan kesadaran orang terkait dengan peran teknologi itu pada saat itu memang masih belum terlalu baik ya, sehingga bahasa kami itu ya palu gada ya, apa lu mau gua ada, apa aja dikerjain, kadang jadi sistem analis, kadang jadi programmer, ya macam-macam ya. Jadi ruang lingkup sistem analis itu tergantung dari proyek kita. Kalau proyek kita masih kecil ya, ya biasanya seorang sistem analis ini juga akan berperan sebagai programmernya juga. Apalagi ya adik-adik ini yang sangat riskan sekali. Ketika kita jadi orang IT ya, jadi karyawan pada satu organisasi dan kita orang IT-nya, itu biasanya pimpinan itu menggampangkan masalah. Sehingga kita sebagai orang IT itu yang disuruh berpikir bisnis prosesnya seperti apa, ya, kebutuhannya bagaimana, terus disuruh memikirkan sistem ini harus seperti apa bentuknya, lalu kita juga yang disuruh membuat programnya, ya kompleks semuanya. Nah itu pada hari gini di Indonesia ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Ya, adik-adik, seperti itu. Semua peran itu diambil alih oleh orang teknologinya. Ya. Sehingga ketika sistem itu diimplementasikan, kita akan melihat kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dari sistem itu yang kita bisa menilai bahwa ini kok begini ya prosesnya, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu. Kalau terjadi seperti itu berarti peran dari sistem analis ini yang terlalu luas, ya terlalu luas mencakup dari semua aspek-aspek organisasi. Nah ini yang harus diberikan pemahaman juga kepada pengambil keputusan. Kalau nanti kalian menjadi seorang IT di perusahaan, kalian harus bisa memberikan gambaran ini kepada pimpinan Anda, ya bahwa di dalam proses pengembangan sistem tidak bisa orang sistem itu bekerja dengan sendirinya. Dia butuh orang-orang yang paham dengan bisnis proses yang ada di dalam organisasi kita, ya. Analis sistem ini memainkan peran saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan sebagainya, ya, sesuai gambar yang ada di sana, ya. Apakah orang internal maupun orang eksternal, ya, dia yang akan melakukan proses komunikasi secara efektif kepada semua aktor-aktor yang ada dalam organisasi itu, dengan catatan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang akan berinteraksi dengan teknologi yang akan kita kembangkan. Ya, apakah hanya sebagai penerima dampak atau melakukan operasional teknologinya. Ya, dan sistem analis inilah yang akan mampu merangkum lalu membuat sebuah summary dengan kondisi seperti ini, maka teknologi yang harus dikembangkan itu ini misalkan. Ya. Oke. Baik, itu adalah peran dari sistem analis ya. Peran dari sistem analis itu cukup kompleks sehingga dia bisa mendapatkan bagaimana dia mendapatkan view-nya ya terkait permasalahan yang dihadapi oleh organisasi sampai pada dia memberikan rekomendasi ya solusi dari permasalahan tersebut dari perspektif teknologi informasi atau sistem informasi. Nah, di dalam prosesnya nanti analisis sistem itu yang dia lakukan adalah ya yang menjadi poin penting seorang sistem analis lakukan adalah dia harus mampu menyelaraskan ya bagaimana tujuan organisasi dengan tujuan dari teknologi yang akan dikembangkan.
Ketika teknologi itu memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan organisasi, maka itu yang sering terjadi kegagalan di dalam implementasi. Tidak sejalan, ya. Si teknologi mungkin tidak mendukung bagaimana proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Si teknologi mungkin tidak memberikan dampak kepada si pengambil keputusan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi para sistem analis ketika melakukan satu project atau pekerjaan. Ya, perhatikan dulu organisasinya ini goals-nya kemana arahnya. Lihat visi dan misinya, terutama visi dari organisasi itu penting. Ya, makanya bagi organisasi itu ketika membuat visi itu tidak bisa membuat dengan ya asal jadi ya. Kenapa? Karena itu adalah mencerminkan si organisasi ini mau dibawa ke arah mana dia. Dari visi itulah nanti kita akan melihat ya, mengidentifikasi sebenarnya si organisasi ini butuhnya adalah layanan teknologi yang seperti apa. Ya, kita harus pahami dulu tujuan organisasi itu. Ya, hal ini merupakan poin kritis untuk setiap proses pengembangan sistem. Ya, dan memiliki dorongan untuk tingkat keberhasilan cukup tinggi. Sistem informasi akan mendukung kegiatan bisnis dari organisasi, ya. Baik staf sistem informasi dan orang-orang di setiap bagian perlu memahami tanggung jawab dari tugas mereka masing-masing dan tugas sesama yang lainnya, ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa dia butuhnya proses ini, dia butuhnya proses itu dan sebagainya, ya. Sebagian besar perusahaan memiliki tujuan pencapaian keuntungan, ya, profitabilitas dan tingkat pengembalian investasi tadi. Jadi dengan adanya teknologi yang diinginkan bagaimana investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu harus cepat kembali. Ya, investasi ini bukan hanya investasi pengadaan teknologi saja ya, investasi secara keseluruhan dari organisasi. Yang diharapkan adalah teknologi ini mampu mendorong terjadinya proses yang efektif dan efisien sehingga pengembalian nilai-nilai investasi bisnis itu bisa cepat terjadi bagi organisasi tersebut. Ya, tujuan utamanya di sini dikatakan bahwa profitabilitas itu menjadi bagian utama perhatian bagi perusahaan atau organisasi ketika mereka memutuskan akan melakukan tersebut. Sehingga si sistem analis harus memastikan bahwa teknologi yang dia kembangkan pun mendukung dari kebutuhan tersebut, mendukung dari apa yang menjadi goals tujuan dari organisasi tersebut, ya. Jadi kita harus pahami apa sih yang menjadi goals perusahaan, strategik pengembangan bisnisnya seperti apa dan sebagainya. Itu juga harus kita lihat ya, agar sistem kita ini bisa mengikuti perkembangan bisnis ke depannya, ya. Kita harus melihat bahwa oh ternyata perusahaan saya pada 2 tahun mendatang sudah akan melayani bisnis secara online misalkan. Oh ternyata bisnis perusahaan saya ini tahun depan sudah akan melayani pembayaran melalui pembayaran elektronik misalkan. Sehingga teknologi atau sistem yang sedang Anda rancang pada saat ini harus sudah bisa mengadaptasi kebutuhan organisasi tahun depan atau yang di masa yang akan datang. Ya, jangan sampai pengembangan kita itu hanya pada cara berpikir yang sempit yang kita butuhkan pada saat ini. Ketika nanti perusahaan itu berkembang, bahkan di sana sudah ada perencanaannya ya, sudah terlihat perencanaannya bagaimana pengembangan bisnisnya, tapi kita abaikan itu. Nah, sistem analis ini harus bisa melihat sampai ke sana. Sehingga orang-orang sistem informasi seperti Anda ya harus bisa memandang suatu kebutuhan teknologi dari organisasi itu secara holistik, secara menyeluruh ya, tidak hanya melihat dari sudut pandang Anda sebagai praktisi teknologi informasi. Tapi Anda harus bisa melihat dari sudut pandang semua aktor-aktor yang terlibat di dalam bisnis proses satu organisasi. Ya, perencanaan sistem informasi merupakan proses bagaimana kita menerjemahkan tujuan strategis dan organisasi menjadi inisiatif pengembangan sistem. Ya, itu dia yang harus bisa Anda lakukan sebagai seorang sistem analis atau pengembang sistem. Oke.
siklus hidup pengembangan sistem ya. Siklus hidup pengembangan sistem ini ya ini sudah cukup terkenal ya. SDLC ini sudah ya hampir semua orang IT tahu lah ya. Bahkan saya melihat di semua skripsi dari zaman saya dulu, bahkan zaman-zaman seniornya saya sampai sekarang, ya konsep ini terus sudah apa ya digunakan lah ya. System Development Life Cycle. Jadi ini adalah siklus hidup ya di dalam suatu proses pengembangan sistem secara sederhananya. Tapi bagaimana kita menerjemahkan SDLC ini dengan secara kompleks itu nanti kondisi ya dari permasalahan dan organisasi itu yang menentukan saya harus menentukan metode dan metodologi yang akan saya gunakan seperti apa ya. Itu view-nya yang harus Anda lihat dulu. Nah, proses pengembangan sistem juga disebut sebagai System Development Life Cycle ya karena aktivitas yang saling terkait ya bersifat berkelanjutan dengan jangka waktu yang tertentu. Tentunya ketika kita mengerjakan satu project ya, pekerjaan ya tentunya semuanya punya batasan waktu ya pekerjaan-pekerjaan itu. Belum lagi kalau kita sudah membuat satu perencanaan kerja di dalam project kita ya, di dalam Scrum penugasan kita itu sudah jelas. Setiap item pekerjaan itu punya batas waktu-waktu tertentu yang sudah kita tentukan. Karena kita punya target penyelesaian pekerjaan. Ya, secara tradisional, ya proses pengembangan sistem itu memiliki 5 fase katanya. Yang pertama yaitu investigasi. Kita ya observasi, lakukan pendalaman, pemahaman, ya sampai kita paham benar, ya benar-benar paham bahwa ini loh masalahnya, penyebabnya ini. Lalu untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya apa? Itu harus kita lakukan. Ya, proses investigasi ini macam-macam caranya. Bisa melakukan wawancara, menggunakan kuesioner, menggunakan FGD, ya kita diskusi, pembahasan-pembahasan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Lalu analisis, ya kita menganalisis dari inputan wawasan dan sebagainya itu, kita lihat masalahnya sebenarnya apa, ya. Setelah kita pahami permasalahan itu, maka kita mulai melakukan satu proses pemberian solusi dalam bentuk desain, ya desain sistem tentunya, lalu implementasi. Di dalam proses desain sistem itu bisa saja kita membuat sebuah prototipe kecil, ya, yang bisa menjadi percontohan bagi tim pengembang. Ini loh rencana solusi yang akan kita berikan, ya. Dan si pengambil kebijakan atau keputusan itu, sorry, kita sampai jam berapa, Dek, kuliahnya? 8.40. 8.40, Pak. Oh ya, sudah mau selesai ya. Baik, saya lanjutkan 5 menit lagi ya. Baik, jadi dalam proses tahapan-tahapan proses tersebut ya, kita sudah punya prototipe misalkan untuk melakukan pengembangan sistem, lalu setelah prototipe itu diujikan di lapangan, dan kita meyakinkan bahwa solusi yang kita berikan itu menjadi solusi terbaik, baru kita melakukan tahap implementasi. Ya, tahap implementasi dan proses itu pun tidak hanya sampai di situ, kita tetap harus melakukan pengamatan, monitoring, dan evaluasi dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh siklus pengembangan sistem yang sudah dirilis dari tahun 70-an ya. Tahapannya kalau pada saat itu dia menyebutkan dalam siklus pengembangan sistem itu ada 3 ya, proses penelitian sistem, analis dan desain sistem, lalu baru kita lakukan proses pengembangan sistemnya ya. Lalu berkembang di tahun 80 konsep itu menjadi 4 step ya. Perencanaan sistem, analisis kebutuhan, pengembangan sistem dan implementasi sistem. Ya, ini implementasi menjadi poin penting. Sistem sudah dibuat tapi tidak mampu kita implementasikan. Lalu kunci sukses pengembangan sistem seperti tadi yang saya jelaskan ya, kesuksesan pengembangan sistem informasi selain ditentukan bagaimana manajemen pengelolaan proyek juga dapat ditentukan dengan pemilihan metode dan metodologi yang akan kita gunakan ya. Pemilihan metode dan metodologi yang kita gunakan itu tergantung dari kondisi masalah dan kebutuhan dari organisasi tersebut ya. Tergantung kebutuhan dari organisasi tersebut. Oke. Lalu konsep level desain perangkat lunak. Ini ada 3 konsep desain. Yang pertama desain konseptual dulu. Ya, desain ini dibuat oleh pemangku kepentingan bisnis
Jadi para pemangku kepentingan tadi, direktur, manajer, dan sebagainya itu, mereka ini loh yang saya inginkan sistemnya itu seperti ini nanti. Layanan seperti ini nanti. Nah, itu desain konseptual ya. Kalau desain konseptual itu sudah ada, maka sistem analis akan menerjemahkan menjadi sebuah bentuk desain logical ya. Tingkat ini menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan. Artinya implementasi ini bukan penerapan ya. Ini masih tahap apa yang harus dikembangkan ya. Desain konseptual ini menjadi peta jalan bagi sistem analis. Dia harus mengembangkan sistem yang bagaimana. Lalu desain fisikal ini adalah tahapan detail teknis yang akan diimplementasikan oleh seorang programmer terkait sistem yang akan dia kembangkan itu seperti apa ya. Lalu metode adalah teknik atau langkah untuk melakukan suatu proses ya, terutama untuk mencapai tujuan tertentu dari proyek kita ya. Sedangkan metodologi merupakan prosedur ilmiah yang akan kita gunakan, termasuk pembentukan konsep, model, hipotesis dan sebagainya di dalam pengembangan sistem yang akan kita lakukan ya. Oke, itu nanti. Nah, di sini penjelasan SDLC nanti bisa Anda lihat sendiri, ada 4 tahap ya, planning, analisis, lalu desain dan implementasi ya di dalam 4 tahap ini. Ini adalah tahapan secara besaran di dalam sebuah pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Nah, kita melakukan perencanaan, nanti Anda lihat sendiri di materi saya ya, bagaimana kita membuat sebuah perencanaan dalam proses tersebut. Lalu kita lanjutkan dengan proses analisis ya, dari berbagai macam aspek informasi, diskusi dan sebagainya. Lalu kita mulai melakukan desain ya. Setelah itu baru kita tahap implementasi. Bagaimana kita menerapkan dari hasil pengembangan sistem itu kepada stakeholder kita ya. Nah, metodologi dalam pengembangan perangkat lunak itu cukup banyak ya, cukup banyak. Di sini saya contohkan menggunakan paralel model misalkan. Ya, paralel model itu metodologi ini untuk mengatasi interval waktu yang panjang. Jadi kelemahan dari metodologi, kalau pernah kalian kenal dengan waterfall ya, metodologi itu akan melakukan proses berurut, dari urutan 1 baru urutan kedua, 3 dan seterusnya. Kalau urutan kedua belum selesai, nggak bisa kita loncat ke 4, ke 3 dan seterusnya ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan di hari ini ya. Organisasi yang begitu agile untuk melakukan perubahan, di sini dia akan menjadi titik lemah waterfall itu. Kenapa? Karena proses pengembangan sistem akan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga kita akan memecahkan menjadi sub-sub proyek untuk bisa diselesaikan. Ya, sub-sub proyek itu siapa yang menentukan? Ya, kita sebagai sistem analis yang akan menentukan sub proyek itu bisa kita pisah-pisahkan menjadi sub-sub kecil pekerjaan berdasarkan dari kebutuhan, ya, kebutuhan dan kondisi permasalahan yang terjadi. Jadi contohnya seperti ini. Nah, seperti Lego tadi, ya, mereka itu menggunakan metode seperti ini. Jadi mereka memecahkan menjadi sub-sub proyek untuk melakukan pekerjaan sehingga ya antara proyek satu dengan proyek yang lainnya itu tidak perlu saling menunggu untuk di dalam proses pekerjaannya ya. Pengembangan sistem informasi modern saat ini, fokus observasi seorang sistem analis itu biasanya ya berfokus kepada 2 hal, yaitu pada data dan proses. Itu yang akan dia menjadikan bahan untuk melakukan observasi. Baik, itu adik-adik